masih, ibu masih, ibu masih Indonesia Jawara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Jawara, kembali lagi di Humasin, podcast resmi yang membahas seputar informasi Untirta. Bersama saya Dowi, dan pada episode kali ini kita kedatangan narasumber yang spesial, di mana mereka adalah mahasiswa Untirta yang lolos dalam program Indonesian International Study Mobile Awards atau ISMA 2024. Nah, bagi Sobat Jawara yang penasaran terkait bagaimana atau hal apa saja yang mereka lakukan sehingga berhasil lolos ISMA, yuk kita sambut aja mereka. Ini dia Zahra dan Jagat. Halo. Halo Kak, thank you for having us. Oke, thank you juga udah datang ke podcast kita. Sorry ya kalau ganggu waktunya. It's okay. Sehat kabarnya gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat juga. Masih semangat puasanya? Semangat sih. Masih. Walaupun udah jam segini. Oke, semoga selalu semangat ya. Iya. Semangat kalian yang berhasil lolos ISMA 2024. Nah, boleh dong perkenalkan diri dulu dari jurusan, angkatan, domisili, dan kalian lolos di host university yang mana? Boleh kan dari Zahra dulu? Oke. Nama aku Zahra Salsabila dari jurusan Marketing Management angkatan 2022 dan domisilinya di Kramatwatu, dan alhamdulillah aku lolos di host university National Yunlin Technology and Science University di Taiwan. Oke, keren. Boleh? Kalau aku namanya Muhammad Jagat Pramudito dari jurusan Gizi angkatan 2022, domisili di Serang dan lulusnya di Western University di Kanada. Oke, keren. Kita kasih tepuk tangan dulu. Mereka berarti masih sama-sama semester 4 ya? Iya. Ya, keren banget. Berarti percobaan pertama langsung lolos. Iya. Oke, keren. Nah, kalau boleh tahu apa yang motivasi kalian untuk daftar ISMA 2024? Terlebih kan beda negara, bahkan beda benua, harus jauh dari teman, dari keluarga, bahkan dari kerabat ataupun sahabat. Iya. Boleh dari Zara? Sebenarnya pengen cari pengalaman lebih luas sih, kayak gitu. Jadi kan papa kan kerja di luar negeri kebetulan. Jadi kayak aku ngelihat papa tuh kayak semenjak kerja di luar negeri jadi banyak kenalan. Terus perspektif dan kepribadian itu lebih kuat gitu daripada pas dia kerja di Indonesia gitu. Jadi kayak mungkin kalau tinggal di luar negeri ngerantau itu bisa bikin kita lebih mandiri, lebih berani gitu, lebih bisa melihat dunia dengan perspektif berbeda gitu kan. Apalagi kan nanti aku juga di Taiwan kan minoritas ya. Kayak pasti akan ngerasain gimana sih hidup jadi minoritas kayak gitu. Terus juga aku yang tadinya full depends on parents gitu, kayak bergantung sama mama dan papa, itu bisa kayak latihan untuk mandiri, ngatur keuangan sendiri kayak gitu, ngurus diri sendiri tanpa orang tua gitu. Terus juga di samping itu pasti kuliah di luar negeri itu atmosfer pembelajarannya beda gitu ya. Kita pasti bakal belajar banyak hal baru di situ gitu kan. Terus profesor-profesor baru gitu, teman-teman baru gitu kan, internationally gitu. Jadi menurut aku mengejar ISMA itu sesuatu yang bagus gitu, karena kita bakal dapat perspektif baru di sana, belajar hal baru di sana kayak gitu. Dan itu penting banget buat self growth kita, karir kita dan skill kita kayak gitu. Oke, berarti kalau dari Zahra sendiri lebih ke experience dan Iya. termotivasi oleh Iya, betul. jejak karirnya ayah. Iya gitu. Oke, nah kalau dari Jagat sendiri gimana nih? Kalau aku kurang lebih sama sih ya, jadi pengen dapat experience, apalagi environment-nya baru, lingkungannya baru. Lingkungannya sangat beda banget dari Indonesia nih. Dari awalnya kita banyak punya teman, banyak punya keluarga di sana, jadi mandiri sendiri apa tuh harus sendiri. Dan juga pastinya aku kan rencananya pengennya S2-nya lanjutnya ke luar negeri ya. Jadi semoga ISMA ini bisa memberikan aku pengalaman yang baik lah. Jadi kayak, makin semangat lagi nanti S2-nya mau ke luar negeri gitu. Jadi bisa kayak trial dulu lah. Oke. Walaupun cuma 1 semester. Oke, berarti ISMA ini dijadikan sebagai bahan batu loncatan lah Ya untuk betul. karir ke depan. Nah, untuk persiapan selama mendaftar ISMA sendiri nih, apa aja yang kalian siapkan dan kira-kira berapa lama? Nah, boleh dari Jagat tuh. Kalau aku mungkin yang pertama pastinya tes bahasa Inggris ya. Itu aku siapin sih sekitar 4 bulan atau 3 bulan sebelum waktu pendaftaran. Jadi mulai belajar intensif tuh. Lagi waktu itu masih libur ya, jadi kosong banget, gak ada apa-apa. Jadi benar-benar fokus, intens, belajar, dan akhirnya waktu tes juga lancar gara-gara itu. Terus juga yang selanjutnya esai itu sekitar maybe 1 atau 2 bulan sebelum itu, karena kan udah ada pertanyaan yang dari tahun sebelumnya ya, jadi kurang lebih kan sama, nggak beda jauh. Ini udah siapin juga. Sama paling kalau buat bekas-bekas pas masa pendaftarannya sih, jadi
masih 1 bulan gitu loh. Kalau dari Zahra sendiri? Kalau aku sih awalnya aku sebenarnya nggak mau ikut ISMA Kak. Jadi tapi pas ISMA itu ada information session kan, dari information session tuh kayak aku disuruh teman aku pertama kayak ikut gitu. Terus orang tua juga kan. Terus aku mikir-mikir lagi, oh yang ngelihat papa gitu kan kayak bisa sukses kayak gitu, bisa dewasa di luar negeri. Terus akhirnya kayak ya udah deh. Jadi kalau aku sih personally ngesiapinnya itu dari pas information session itu sih kayak gitu. Jadi bukan yang nyiapin dari tahun kemarin atau dari 2023-nya kayak gitu. Terus kayak nyiapin esai itu kurang lebih ya selama timeline ISMA aja sih gitu. Oke, berarti lumayan banyak ya berkas yang disiapkan Iya, dan banyak. bukan dalam SKS lah, sistem kebut semalam. Berarti Iya. emang disiapkan Iya, berbulan-bulan disiapkan kayak berbulan-bulan. SIG dan sebagainya. Tadi kalian berdua sama-sama ngenotis terkait esai. Aku Iya. juga pernah baca di komen sosial media kalau esainya kadang susah gitu. Nah, kalian sendiri apa yang kalian paling tonjolkan sehingga membuat kayak rekruternya mungkin kayak oh dia cocok nih buat lolos. Ini dari Zahra. Kalau aku sih pertanyaan pertama itu sebutin prestasi yang sekiranya paling relevan sama kebutuhan ISMA kayak gitu. Kayak bahasa Inggris gitu. Terus kan aku apply-nya ke jurusan yang bisnis sama marketing gitu kan. Jadi kayak aku punya beberapa pengalaman di bisnis, marketing, terus mimpin project marketing kayak gitu. Jadi aku taruh di situ biar kayak oh ini cocok nih, kan vokasi kan lebih baik pilih jurusan tuh yang masih sejajar sama jurusan kita karena vokasi gitu kan. Jadi aku nyentuhin prestasi yang cocok sama yang aku mau apply seperti itu. Terus juga biar menarik recruiter itu aku bilang aku mau nunjukin batik Banten kayak gitu. Jadi kayak biar recruiter tuh berpikir kalau aku tuh bisa membawa dampak positif ke Indonesia, terutama ke hometown aku sendiri kayak gitu. Oke, kalau dari Zagat sendiri? Kalau aku kebetulan kan karena jurusannya gizi ya, dan salah satu matkulnya di semester kemarin kita belajar kulinari. Jadi aku tonjolin untuk, jadi aku mau kenalin makanan Indonesia, terutama lagi makanan yang dari Banten ya. Misalnya aku waktu itu nyebutin rabek sih waktu pas interview. Jadi bener kayak spesifik banget ini makanannya ini dan ini mau dikenalin gitu. Jadi ya aku bener-bener ngandelin jurusan aku sebagai mahasiswa gizi juga. Apalagi Indonesia kan sekarang lagi ada masalah gizi ya yang lagi naik banget tuh yang stunting. Aku juga naikin itu di esai dan itu pas interview. Jadi biar interviewnya tuh kayak oh ini enak tuh ada mau munculin masalah ini, mau kenalin ini dan contohnya tuh spesifik banget, nggak cuman kayak umum banget jadi benar-benar spesifik gitu. Oke, berarti kalau dari Zahra sendiri menonjolkan experience yang memang relevan dengan yang dituju ya, Iya, yang betul. bisnis sama marketing. Kalau dari Jagat sendiri sesuai dengan prodinya Iya. dan dengan keilmuannya itu di gizi. Nah, di ISMA sendiri juga kan ada beberapa pilihan host university itu. Iya. Setahu aku ada 3 ya, setiap orang bisa milih 3 universitas. Nah, kalau dari kalian sendiri, kenapa alasannya memilih university yang memang sekarang kalian lolos di sana? Kalau dari Jagat sendiri? Jujur kalau aku yang ketiga ini sebenarnya nggak terlalu banyak pilihan ya, jadi kayak cuman pilihan aman aja. Soalnya kebetulan tahun kemarin di Western ini yang pendaftarnya nggak terlalu banyak, cuma sekitar 60-an. Jadi kalau yang aku yang lainnya yang 1 tambah 2 itu benar-benar kayak gue tuh pengen ke sana soalnya environment-nya terus universitasnya emang udah kayak prestigious banget. Apalagi yang pertama aku milih Cornell. Itu kan salah satu Ivy League ya. Jadi kayak selevel sama Harvard, Stanford ya sekali itu. Jadi kalau yang ketiga ini aku benar-benar kayak safe option aja lah. Kayak milih waktu pas UTBK aja gitu, SBMPTN. Jadi benar-benar ada yang aman aja gitu. Berarti ya walaupun aman tapi tentu dong Ya. hasil riset kan nggak Ya. ada yang asal aja gitu. Nah, kalau dari Zahra sendiri? Kalau aku sih pemilihan host ya tadi ya, pemilihan host university itu kan konsul dulu ke orang tua. Tadinya aku pengen di yang jurusan aku tuh kan bisa manajemen, bisa kreatif industri sama manajemen bisnis atau international bisnis gitu kan. Yang penting masih nyambung sama marketing bisnis gitu. Ada bisnisnya, ada manajemennya atau ada marketingnya. Nah terus aku tadinya pengen di Rusia pilihnya. Aku mau di Australia sama Rusia pilihan kedua sama Taiwan yang terakhir. Tapi setelah ngobrol sama papa, Rusia itu lagi nggak safe gitu, lagi nggak aman kayak gitu kan. Banyak isu-isu panas gitu di Rusia. Jadi papa nyuruh yang dekat, terus cari host university yang bagus, istilahnya yang terus yang dekat, yang bagus, terus relevan jurusannya kayak gitu. Jadi menurut aku yang paling tepat itu ya Australia, Taiwan gitu. Jadi aku pilih pertama itu Latrobe, terus keduanya UNZ dan ketiganya Yunlin kayak gitu.
Oke, berarti alhamdulillahnya lolos di Iya, Unpin ya. alhamdulillah. Masih sesuai dengan yang diharapkan Iya. tentunya. Oke, nah selanjutnya nih, ketika kalian udah resmi dinyatakan lolos menerima ISMA 2024, tentu ada konsultasi bersama prodi kalian untuk membahas terkait konversi mata kuliah yang di Untirtanya sendiri. Nah, ada beberapa kasus beberapa waktu yang lalu, ada yang bahkan nggak dapat konversi. Nah, itu dari kalian sendiri sudah amankah konversinya atau masih struggle? Boleh Zahra? Untuk konversi sih kan sekarang kan 22 SKS ya yang di sekarang ini. Tapi kalau yang di ISMA tuh cuma dikonversi 20 doang gitu. Jadi nanti aku ada 2 lagi yang belum gitu. Paling nanti kan aku kesana semester 5, balik kan bulan Januari. Itu pas aku semester 6. Itu paling nanti sekalian magang, sekalian ngutang komplit utang SKS itu sama nyusun TA gitu. Jadi bakal emang rada struggle sih nanti habis pulang dari ISMA gitu. Karena yang dikonversi cuma 20 SKS doang kayak gitu. Oke, berarti untuk sekarang konversinya aman. Tapi Aman nanti setelah sih. balik dari ISMA mungkin Iya, banyak perlu PR. berjuang Iya, untuk benar-benar benar. PR itu. Nah, oke. Kalau dari Jagat sendiri gimana? Kalau aku sih setelah diterima belum ada konsultasi langsung ya sama prodi ya. Jadi waktunya sebelum doang, waktu pas masih daftar doang, masih belum resmi jadi awardee gitu. Tapi karena aku kan kurikulumnya lumayan susah di otak-atik lah. Jadi kemungkinan kayaknya bakal ada beberapa mata kuliah yang nggak bisa dikonversi gitu. Apalagi kayak yang mata kuliah yang prerequisite, jadi kayak misalnya mata fisiologi atau dietetik kan ada yang 1 sama 2, dan itu harus nyambung, nggak bisa ambil langsung kedua atau skip gitu. Jadi kayaknya nanti ada beberapa mata kuliah yang harus ngulang sih kayaknya. Oh, oke. Itu bakal mempengaruhi IPK-nya nanti atau aman aja nih? Kira-kira. Asal nilai bagus nih. Iya. Ini sih aman ya. Aman aja. Kalau IPK aman. Berarti sesuai juga dengan nanti di ISMA-nya kalau bagus ya aman gitu. Iya, sesuai dengan ISMA-nya. Siap. Untuk selanjutnya nih, kan pasti yang daftar ISMA tuh ada banyak banget ya. Nah, kalian tuh merasa apa keunggulan terbesar kalian sehingga kalian tuh lolos gitu di ISMA 2024 ini yang mungkin bisa dijadikan contoh buat Sobat Tiwara nanti gitu. Dari Jagat? Kalau aku sih mungkin karena skor IPT aku atau Duolingo aku kan lumayan tinggi ya, itu mungkin salah satu kelebihan aku juga. Sama IPK juga aku lumayan tinggi, sama pengalaman yang aku cantumnya juga lumayan besar. Waktu itu aku pernah ikut yang di Untirta ini, yang NBDC sama akademi aku ikut. Nah, aku masukin itu karena itu kan skala nasional, jadi kan lumayan gede. Jadi aku nyampein pengalaman yang menurut aku tuh kayak paling tinggi lah, paling prestigious, paling gede. Jadi pas dia lihat tuh, oh ini tuh pengalamannya banyak, dan pengalaman tuh bukan di lingkup kayak cuma universitas doang, tapi ke nasional gitu. Juga paling sama itu sih paling ya saya aku banyak kayak jelasin kelebihan aku, tapi tanpa kayak berkesan sombong gitu. Jadi kayak gak cuma mamer-mamer doang, tapi kayak jelasin apa yang aku dapat sih dari pengalaman ini tuh apa, dan bagaimana itu bisa membantu aku nanti pas ISMA nanti gitu. Oke, nah berarti buat Sobat Tiwara yang mau skor Duolingo-nya tinggi, boleh banget nih buat Jagat, siapa tuh bisa membantu. Nah, kalau Zara sendiri gimana? Kalau aku sih mungkin karena aku confident ya waktu interviewnya. Walaupun bahasa Inggris aku mungkin grammarnya mungkin rada belum terlalu perhatiin, tapi confident. Terus abis itu juga di essay itu kita harus kayak nyebutin spesifik kita tuh mau ngapain kayak gitu. Kalau bisa kayak sesuatu yang bermanfaat buat negara kita di sana kayak gitu. Makanya tadi kayak yang aku bilang, aku kan punya pengalaman nge-handle UMKM Batik Banten nih. Aku bilang di essay kayak kebanyakan tuh di orang luar negeri cuma tahu Bali atau nggak batik Jogja, batik Bali gitu kan. Batik Banten tuh jarang diekspos gitu. Jadi kayak aku pengen bring batik Banten itu lebih internasional kayak gitu, di Taiwan atau di Australia seperti itu. Terus habis itu juga selain itu aku banyak pengalaman, aku aktif gitu. Aku punya beberapa bisnis juga. Terus aku sering jadi leader gitu di project-project kelas gitu. Project kelas doang sih tapi lumayan gitu kan. Terus habis itu IPK juga sih. IPK aku alhamdulillah nggak pernah di bawah 3,8 gitu. Keren banget nih, berarti experience-nya yang beneran paling menonjolkan kalau dari Zara sendiri. Nah, terakhir nih di episode ini, nah dari kalian sendiri ada nggak sih ekspektasi apa dari kalian, mungkin dari host university atau negaranya gitu, dari kalian untuk saat ini, dari Zara?
Maksudnya ekspektasi kita pas udah di Iya. sana gitu. Oke. Dari sekarang gitu, apa yang Iya. sudah kalian ekspektasikan? Kalau ekspektasi sih, aku gak terlalu berekspektasi sih Kak, soalnya kan pasti nanti banyak tugas gitu ya, terus kayak banyak PR, pasti kayak belajarnya mungkin lebih kompleks daripada di sini. Jadi, tapi aku berekspektasi sama diri aku sendiri kalau aku tuh bisa bertanggung jawab dan kayak bisa nyelesain semua tugas-tugas pembelajaran di sana dengan baik kayak gitu, beradaptasi. Mungkin ekspektasi tuh mungkin dapat relasi aja ya, kayak relasi, pengalaman yang baik, terus fasilitas belajarnya yang mendukung kayak gitu. Oke, kalau dari Jagat sendiri? Kalau aku sih mungkin ya culture shock ya, mungkin akan karena berubah jauh banget nih dari Asia, dari yang timur ke barat ke Kanada. Pasti juga banyak perubahan-perubahan budaya yang mungkin yang jauh banget tuh dari Indonesia. Sama pastinya cuaca sih. Apalagi kan nanti kita ke sana sekitar September sampai Desember ya. Jadi bakal ngerasain winter tuh atau musim dingin. Jadi kayak mau mulai ekspektasi nanti gimana ya? Salju itu rasanya gimana? Terus nanti gimana? Kayak udah nggak sabar sih. Nah, Zara juga kebetulan dapat winter ya? Iya, nanti Wah, dapat winter. keren nih. Salju juga. Iya, Iya. betul. Jadi ada banyak hal lah yang kalian ekspektasikan dan semoga Iya. itu beneran terwujud ketika memang Amin. kalian bertanggung jawab atas pilihan kalian. Nah, gitu Sobat Jawara, keren banget nih. Tak terasa ya, karena pembahasan kita lumayan banyak nih dan insightful banget dari Zahra maupun dari Jagatnya. So, untuk Sobat Jawara yang masih penasaran terkait ISMA 2024 ini, kita akan lanjut membahas seputar ISMA bersama Zahra dan Jagat di episode selanjutnya. Aku tutup, Untirta Jawara. Hidup masih, hidup masih, hidup masih.